Kita dulu kalkulasinya begini, kalau satu ekor induk aja jangan banyak-banyak lah, kita menghasilkan 7-8. Berarti kalau 7 dikali 7 berarti udah 49 ekor yang kita hasilkan. Nah, kalau di zaman sekarang, Om Swastiastu, nama saya Made Swadharma, alamat saya Desa Margojaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Dulu memang dari bujang saya ini pekerjaan dari bujang itu memang sesuai dengan akademi sekolah saya dulu STM. Jadi saya kerja di dealer di Denpasar itu Pulau Bali ya? Pulau Bali itu kurang lebih sudah 17 tahun. Jadi 17 tahun menggeluti bagian servis sepeda motor. Nah, mungkin terus saya pulang ke Lampung. Nah, di Lampung juga saya mencoba untuk membuka bengkel. Nah, ternyata prospeknya agak kesulitan karena otomatis kalau di desa itu banyak ya kekurangan dari kendala, mungkin dari segi untuk pengadaan spare part, terus untuk perjalanan, artinya perjalanan untuk kita membuka bengkel itu prosesnya masih panjang. Dan juga kendalanya di desa itu kan kita di sini mempunyai musim yang artinya musim tanam, musim panen. Iya. Jadi kalau kita bisnis di sepeda motor kita agak kesulitan. Maka saya beralih fungsi karena melihat berbagai peternakan itu, ya artinya saya tuh awam dari peternakan itu. Jadi saya coba untuk menelusuri peternakan sapi, kambing, babi, ayam. Makanya di sana saya memutuskan untuk beternak babi. Ya. Satu proses babi itu karena satu yang saya sukai itu cara perawatannya mudah, menyediakan pakan juga mudah, terus pemeliharaannya juga mudah, dan juga menghasilkan lebih cepat. Dari sekian saya pelajari itu yang paling menggugah hati itu peternakan babi. Padahal saya tuh dari bujang sampai saya kerja, sampai saya pulang di sini belum pernah saya tuh berhubungan langsung dengan babi. Ya. Bahkan baru kali ini begitu saya pengen langsung tertarik, langsung saya memelihara. Nah, dari 2012 saya udah memulainya sampai 2021 ini. Kalau dulunya itu cuma 1 ekor saya, 1 ekor. Nah, setelah dilihat kok babi 1 ekor itu bisa beranak banyak. Nah, saya juga kaget kan, karena saya itu memang di Denpasar itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan ternak. Saya hidup di kota, terus kerja di dealer, jadi per hari-hari saya ngabisin waktu di sana. Jadi saya tidak pernah mikirkan orang ternak babi dan apa kayak itu. Nah, di sana terkejut saya. Begitu saya melihara induknya itu 1, kok beranak itu sampai 13 ekor. Ya? Kaget saya. Duh, memang segini babi. Nah, dari sana terus saya pelihara. Nah, cara pelihara ternyata berkembang dalam 1 bulan kita udah bisa jual. Nah, cuman karena hasilnya dari satu bulan dari lahir itu udah bisa kita jual, akhirnya saya berpikir ini kok dalam waktu 3 bulan kita sudah bisa jualan. Nah, sedangkan untuk sapi, untuk kambing itu kita tahunan. Nah, di sana saya mulai tertarik. Nah, sekaligus sebagian anak itu saya gunakan langsung pakai induknya. Jadi saya jual separuh, saya gunakan pakai induk. Bahkan sekali saya langsung membuat indukan itu 3, berarti 4 langsung. Nah, dari 4 itu saya olah, saya pelihara. Nah, ternyata bisa membantu ekonomi. Bahkan dari 4 induk itu saya bisa menyekolahkan anak saya itu sampai SMA. Itu yang Bang Barep. Nah, di sana saya tertarik lagi karena saya masih punya tugas anak saya masih 1 lagi. Nah, makanya saat ini saya nambah lagi menjadi 7 ekor induknya. Kita dulu kalkulasinya begini, kalau 1 ekor induk aja
jangan banyak-banyak lah, kita menghasilkan 7-8. Berarti kalau 7 dikali 7 berarti udah 49 ekor yang kita hasilkan. Nah, kalau di zaman sekarang ini yang saya sangat terkejut dan tertarik lagi ingin mengembangkan lebih ini. Sekarang itu harga satuan itu sudah melampaui lah dari angan-angan saya dulu. Intinya melambung tinggi lah ya Pak. Ya, intinya melambung tinggi. Kalau dulu saya masih merintisnya itu paling induk anakan itu yang sudah disapih itu paling kisaran 200.000, kadang 250 per ekor. Karena waktu masih sapian. Kalau sekarang itu paling murah aja sudah 650. Bahkan kemarin itu sudah hampir mencapai 800.000. Itu baru 1 bulan. Nah, bahkan 1 kilonya sekarang itu sudah mencapai 80. Kalau dulu saya masih jual dari harga pertama itu cuman kisaran 25.000. 1 kilonya? 1 kilonya. Nah, sekarang sudah melampaui sampai 80.000. Nah, mudah-mudahan kalau dilihat dari perkembangan, ini mungkin 10 tahun ke depan itu babi itu masih berharga tinggi. Karena dari hasil dari kita beberapa teman yang menyampaikan, mungkin babi ini mentok-mentoknya nanti cuma mendekati 50.000. Nah, bagi kami itu sebagai petani itu udah harga yang sangat tinggi. Dari pengalaman saya nggak banyak kendala, cuman yang kita butuhkan adalah waktu dan kalau di istilah kita ini, waktu itu yang paling penting, dan memang semangat juga harus didukung. Kalau kendala masalah pemeliharaan itu sangat, bagi saya udah tidak ada tantangan, tidak ada kendala. Karena semua dari pemeliharaan itu bisa kita kerjakan dengan sendirinya. Bahkan kalau saya pribadi itu, kalau saya memelihara indukan itu 7, terus ditambah dengan anak-anaknya itu saya sendiri aja, dalam waktu kurang lebih 2 jam itu sudah selesai pekerjaan. Kalau indukan kita difokuskan ke 2 kali. Nah, kalau yang kita udah melihara dari habis disapih anakan itu, kita bisa lakukan 3 kali sesuai dengan berat badannya. Menyesuaikan berat badan. Kalau kita sudah berat badannya di atas 25, itu kita sudah memang cukup cuman 2 kali. Cukup 2 kali. Kalau yang masih di bawah itu, kita masih ada rangsangan untuk 3 kali. Kalau untuk indukan, itu saya hanya sederhana cara ngasih makannya. Satu yang saya siapkan itu adalah ampas tahu. Nah, kebetulan saya juga punya teman dan juga langganan, itu per hari itu ampas tahu dicampur dengan dedak, ditambahi setrat sama mineral. Itu untuk indukan. Untuk indukan. Kalau untuk yang kita membesarkan anaknya, itu kita cukup sentrat sama dedak, ya kita dicampur dengan ampas tahu juga. Nah, kalau saya memelihara induk itu memang tidak terlalu banyak ngasih makan. Karena kalau 7 ekor induk itu cukup dengan 2 ember ampas tahu dicampur 1 ember dedak, ditambah dengan mineral sama sedikit mineral, mungkin mineralnya 1 sendok saja, 1 sendok makan, ditambah sentratnya itu 2 on itu, nggak terlalu banyak sentratnya karena kita mesti indukan. Jadi itu aja kita lakukan selama pagi dan sore indukannya. Kalau setahu saya ini, karena saya juga pengalaman untuk di babi itu, karena saya itu fokusnya ke semi antara babi kampung dengan babi yang diternak secara umum, blasteran. Itu kalau di semi itu yang saya sukain itu adalah dia bisa menghasilkan anak lebih banyak, dan juga
cara merawatnya juga lebih mudah. Kalau yang blasteran selama ini memang kita butuhkan juga tempat yang memang sehat, udah gitu perawatan yang bagus, makan juga yang bagus. Nah, yang selama ini saya tertarik ke semi itulah salah satunya tadi, itu indukannya itu bisa beranak lebih banyak. Nah, kalau di situasi sekarang yang kita butuhkan kan jumlahnya. Kalau udah jumlah sudah menentukan kita mendapatkan hasil. Kalau selama ini saya udah nyoba, kalau jenis Holland itu memang dia kurang begitu cocok iklimnya, karena dia beranaknya juga nggak terlalu banyak, dan cara pertanaannya juga kita agak kesulitan. Saya dari awal itu memang saya cukup untuk melihara yang kampung. Memang kebanyakan sih yang dicari itu kalau dari konsumen itu yang memang kampung. Ya karena dia konsumsinya itu atau dia menggunakan dagingnya itu memang dia itu di bawah 25 kilo itu yang mereka cari. Nah, karena kalau kampung atau seminya itu memang dari segi rasa atau kualitas, gajeh apa namanya, lemaknya. Dari lemaknya itu memang nggak terlalu banyak. Nah, kalau yang Holland itu yang umur 25 udah lemaknya banyak, kebanyakan lemak. Nah, maka kalau Holland itu lebih bagusnya kita mengkonsumsi itu di 1 kintal ke atas. Jadi 100 kilo ke atas kita konsumsinya udah lebih bagus. Nah, kalau untuk kita untuk nyuplai yang dikonsumsi itu yang untuk kebutuhan konsumen itu lebih banyak dia menyarinya 25 ke bawah. Kalau babi kampung itu yang sering terjadi itu, yang saya lakukan selama ini, penyakit itu belum saya temukan. Cuman kalau kita salah memberikan sedikit makanan ke induknya, itu mungkin anaknya bisa mencret. Cuman mencret itu tidak membahayakan kalau menurut saya, karena kalau sudah kita memelihara indukan dan menyusui, kita pasti dicampur dengan daun-daunan. Kalau sudah dia dicampur dengan daun-daunan, tidak ada masalah. Kalau babi yang menyusui sama babi yang hamil itu memang kita agak dibedakan cara pola makannya. Kalau yang menyusui itu memang kita lebih banyak berikan campuran dengan daun-daunan. Nah, kalau yang hamil itu kita bisa, cuman nggak terlalu banyak. Yang jelas selama proses memberikan makan yang hamil atau yang menyusui itu memang kita fokuskan ke mineral. Kalau vaksin itu tetap kita lakukan. Yang jelas yang paling kita utamakan itu adalah obat cacing. Jadi kita harus, kalau selama ini yang saya lakukan, kalau di vaksin itu nggak terlalu saya fokuskan, karena selama ini kita nggak temukan beberapa penyakit atau penyakit yang ada yang saya pelihara itu. Cuman yang saya rutinin memang berikannya obat cacing. Nah, obat cacing itu bisa saya lakukan setiap disesuaikan bisa 2 minggu, bisa 4 minggu. Kuncinya memang di obat cacing itu. Kalau kita obat cacing itu nggak terlambat, pertumbuhan babi juga bagus, sehat. Nah, jangan lupa juga kalau setiap kita memang memberikan makanan, itu yang kita utamakan adalah membersihkan kandang dan mandiin dulu. Itu yang harus kita utamakan. Yang harus rutinitas itu. Ya, rutinitas dilakukan itu sebelum kita mengasih makan. Itu pagi atau sore, kita harus memang bersihkan semua dulu.